Pada slide pertama, yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah mengenai pajak dan pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. Di sini menurut Keynes bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan tingkat output dan tingkat pengangguran. Secara spesifik, Keynes percaya bahwa pemerintah seharusnya memotong pajak atau meningkatkan belanja yang disebut kebijakan fiskal ekspansif untuk mengeluarkan ekonomi dari keterpurukan. Kebijakan fiskal secara umum dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada kebijakan mengenai pembelian pemerintah atas barang dari jasa, yang kedua ada kebijakan mengenai pajak, yang ketiga ada kebijakan mengenai pembayaran transfer seperti kompensasi pengangguran, tunjangan jaminan sosial, pembayaran kesejahteraan, dan tunjangan veteran pada rumah tangga. Selanjutnya yaitu macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama ada pembiayaan fungsional. Dari kebijakan fiskal ini ada salah satu tokoh yang bernama Applener dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah dengan melihat akibat-akibat terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Di lain pihak, pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, sehingga pada saat ada pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan. Yang kedua ada pengelolaan anggaran, yang dimana pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan pembelanjaan fungsional, karena pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman dimaksudkan untuk pencapaian kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Dalam pendekatan ini, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Yang ketiga yaitu stabilisasi anggaran, yang dimana penyesuaian secara otomatis dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa sehingga membawa pada perekonomian menjadi stabil tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja. Dengan stabilitas otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasar atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program, dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Yang keempat yaitu anggaran belanja seimbang, yang dimana suatu modifikasi dari atas anggaran yang disesuaikan dengan keadaan adalah pembelajaran secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Kegagalan dalam mempertimbangkan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada slide ini dijelaskan tentang instrumen dan jenis kebijakan fiskal, yang dimana instrumen digunakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada perpajakan. Instrumen pajak pada kebijakan fiskal bisa dikatakan paling kuat keberadaannya di tangan otoritas publik. Hal tersebut karena pajak mampu mempengaruhi ekonomi suatu negara secara makro. Pajak juga merupakan pemasukan utama dari sebuah negara. Yang kedua ada pengeluaran, yang dimana pengeluaran pemerintah sangat erat kaitannya dengan upaya pembangunan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusia. Pengeluaran negara ini nantinya akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya seperti pembangunan lalu lintas, fasilitas kesehatan, atau pendidikan. Yang ketiga ada utang publik. Utang publik itu upaya pemerintah untuk meminjam kepada Bank Dunia atau pinjaman publik dengan cara mengeluarkan surat utang dan obligasi. Hal itu muncul dari anggapan bahwa masukan pemerintah tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran. Yang terakhir ada anggaran, yang dimana segala rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjalankan program pertumbuhan ekonomi, terutama program-program jangka panjang. Adapun jenis kebijakan fiskal, yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yang dimana kebijakan fiskal ekspansif ini dirancang dengan tujuan untuk merangsang ekonomi. Kebijakan ini paling sering manfaatkan selama waktu resesi, pada saat pengangguran mencapai angka yang tinggi, atau pada saat periode siklus bisnis sedang rendah. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif itu digunakan guna memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, contohnya pada saat inflasi tumbuh pesat. Hal ini tentunya merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan fiskal kontraktif akan meningkatkan pajak serta memotong pengeluaran.
Slide selanjutnya yaitu membahas tentang tujuan kebijakan fiskal, yang dimana tujuan kebijakan fiskal ini untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal juga melibatkan penggunaan pendapatan pemerintah dan pengeluaran untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi negara. Pada kali ini dipaparkan beberapa tujuan utama kebijakan fiskal. Yang pertama ada mencapai stabilitas makroekonomi, yang kedua ada mendorong pertumbuhan ekonomi, yang ketiga menjaga keberlanjutan keuangan negara, yang keempat ada distribusi pendapatan yang adil, yang kelima efisiensi pengeluaran publik. Pada kali ini kita akan membahas satu-satu dari tujuan utama kebijakan fiskal tersebut. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu mencapai stabilitas makroekonomi, yang dimana tujuan ini melibatkan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, mengendalikan tingkat pengangguran, dan menjaga stabilitas harga. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan fiskal dapat menggunakan atau mengatur pengeluaran pemerintah, pendapatan, dan pajak. Tujuan kebijakan fiskal yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dimana pemerintah dapat menggunakan anggaran publik untuk mendukung investasi dalam infrastruktur, pendidikan, penelitian, dan pengembangan, serta sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Tujuan kebijakan fiskal yang ketiga yaitu menjaga keberlanjutan keuangan negara, yang dimana pemerintah perlu memastikan bahwa pengeluaran negara sejalan dengan pendapatan yang tersedia. Untuk mencegah terjadinya defisit anggaran yang tidak terkendali atau krisis keuangan, kebijakan fiskal yang bijaksana harus mempertimbangkan pengeluaran yang efisien dan keberlanjutan jangka panjang. Tujuan kebijakan fiskal yang keempat ini ada distribusi pendapatan yang adil, yang dimana bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir ada efisiensi pengeluaran publik, yang dimana tujuan ini pemerintah perlu mengalokasikan dana secara bijaksana untuk berbagai program dan proyek, serta memastikan bahwa pengeluaran publik memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal melibatkan pengelolaan jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang pertama kita akan membahas dari sisi penerimaan, yang dimana yang pertama ada kebijakan pajak. Pemerintah mengatur sistem pajak untuk mengumpulkan pendapatan negara. Kebijakan ini mencakup penetapan tarif pajak, pengenaan pajak pada pendapatan individu dan perusahaan, serta pengaturan insentif fiskal. Dari sisi penerimaan yang kedua ada penerimaan non-pajak, yang dimana selain pajak, pemerintah dapat menerima penerimaan dari sumber-sumber non-pajak seperti dividen dan keuntungan dari perusahaan milik negara, royalti, sumber daya alam, dan pendapatan lainnya. Dan yang terakhir dari sisi penerimaan yaitu ada utang publik, yang dimana pemerintah juga dapat memperoleh penerimaan melalui penerbitan obligasi atau utang publik. Utang ini kemudian harus dikelola secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan keuangan negara. Sedangkan dari sisi pengeluaran pemerintah, yang pertama ada pengeluaran operasional, yang dimana mencakup pengeluaran rutin pemerintah untuk menjalankan lembaga-lembaga publik, membayar gaji pegawai, dan membiayai program-program pelayanan publik. Yang kedua dari sisi pengeluaran pemerintah ada pengeluaran modal, yang dimana pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk investasi dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan proyek-proyek pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga dari sisi pengeluaran pemerintah ada program sosial, yang dimana pengeluaran ini juga dapat dialokasikan untuk program-program sosial seperti kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan bantuan sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang terakhir dari sisi pengeluaran pemerintah ada pembayaran bunga utang, yang dimana jika pemerintah memiliki utang, pengeluaran juga harus dialokasikan untuk membayar bunga atau cicilan utang tersebut. Di slide selanjutnya kita akan membahas kebijakan fiskal mempengaruhi permintaan agregat, yang dimana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi permintaan agregat dari total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian melalui perubahan belanja pemerintah dan perubahan pajak. Yang pertama yang akan dibahas yaitu perubahan belanja pemerintah, yang dimana di sini ditulis bahwa perubahan belanja pemerintah berdampak langsung terhadap permintaan agregat. Jika pemerintah meningkatkan belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan, maka permintaan agregat akan meningkat. Penambahan belanja pemerintah menghasilkan pendapatan tambahan bagi sektor-sektor terkait, yang pada gilirannya mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebut efek multiplikator,
di mana peningkatan pengeluaran pemerintah menciptakan dampak positif secara berantai di seluruh perekonomian. Sebaliknya, jika pemerintah mengurangi belanja publik, permintaan agregat akan menurun. Penurunan belanja pemerintah dapat mengakibatkan pengurangan pendapatan bagi sektor-sektor terkait yang berpotensi menurunkan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi tertentu, pengurangan belanja pemerintah juga dapat memberikan sinyal negatif kepada sektor swasta yang dapat menghambat investasi dan pengeluaran konsumen. Mempengaruhi permintaan agregat yang kedua ada perubahan pajak, yang dimana jika pemerintah mengurangi pajak, khususnya pajak yang membebani pendapatan individu atau perusahaan, ini dapat meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi konsumen dan meningkatkan insentif untuk berbelanja. Pengurangan pajak dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya mendorong konsumsi dan permintaan agregat. Di sisi lain, jika pemerintah meningkatkan pajak, hal ini dapat mengurangi pendapatan yang tersedia bagi konsumen dan perusahaan. Peningkatan pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat yang berpotensi mengurangi konsumsi dan permintaan agregat. Namun, dampak perubahan pajak terhadap permintaan agregat dapat bergantung pada cara pajak tersebut diterapkan dan siapa yang terkena dampaknya. Slide selanjutnya yaitu kebijakan fiskal menggeser kurva IS, yang dimana kurva IS adalah singkatan dari Investment and Saving yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional atau output dengan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Kurva IS menunjukkan kombinasi pendapatan dan suku bunga di mana jumlah investasi sama dengan jumlah tabungan. Ada dua cara bagaimana kebijakan fiskal dapat menggeser kurva IS, yang dimana bisa dilihat dari kebijakan pengeluaran publik. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik dalam ekonomi dengan meningkatkan belanja infrastruktur, program sosial, atau proyek-proyek pemerintah lainnya. Hal ini akan meningkatkan total pengeluaran dalam ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menggerakkan kurva IS ke kanan. Yang kedua bisa dengan cara dilihat dari kebijakan pajak. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan pajak untuk menggeser kurva IS. Jika pemerintah mengurangi pajak, maka pendapatan yang tersedia bagi konsumen akan meningkat. Konsumen kemudian akan meningkatkan konsumsi yang pada gilirannya meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggeser kurva IS ke kanan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan suplai uang, suku bunga, dan kredit di dalam perekonomian dengan tujuan mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas sistem keuangan. Bank sentral menggunakan berbagai instrumen dan mekanisme untuk menerapkan kebijakan moneter. Di dalam kebijakan moneter ada beberapa instrumen. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka ini adalah mekanisme di mana bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah seperti obligasi di pasar terbuka. Yang kedua ada rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib ini bank sentral dapat mengatur persyaratan rasio cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank-bank komersial. Dengan meningkatkan atau menurunkan rasio cadangan wajib, bank sentral dapat mengendalikan likuiditas bank-bank tersebut. Yang ketiga ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini adalah suku bunga yang dikenakan bank sentral kepada bank-bank komersial ketika mereka meminjam dari bank sentral. Bank sentral dapat mengubah suku bunga diskonto untuk mengendalikan akses bank-bank terhadap pinjaman dari bank sentral. Selanjutnya di dalam materi kebijakan moneter ada berbagai macam masalah dalam pengendalian jumlah uang beredar, yang dimana pengendalian jumlah uang beredar ini salah satu tugas utama bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter. Jadi di sini akan membahas beberapa masalah yang dapat muncul dalam pengendalian jumlah uang beredar. Seperti yang pertama ada ketidakpastian. Ketidakpastian ini bank sentral sering menghadapi ketidakpastian dalam menentukan jumlah uang beredar yang tepat untuk menjaga stabilitas harga. Yang kedua ada transmisi kebijakan yang tidak langsung. Di sini bank sentral harus memantau dan menganalisis data dan indikator ekonomi dengan cermat untuk memahami efek kebijakan moneter. Yang ketiga ada lag waktu. Di dalam perubahan jumlah uang beredar dan munculnya inflasi dalam perekonomian, ada lag waktu di antara kedua tersebut. Yang keempat ada perkembangan keuangan yang kompleks, di mana dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi keuangan, sistem keuangan menjadi semakin kompleks. Hal ini dapat menciptakan tantangan bagi bank sentral dalam memantau dan mengendalikan jumlah uang beredar dengan akurat. Maka dari itu munculnya instrumen keuangan baru seperti derivatif dan instrumen kompleks lainnya dapat mempersulit analisis dan pengendalian bank sentral terhadap jumlah uang beredar. Maka dari itu pengendalian jumlah uang beredar merupakan tugas yang rumit dan memerlukan analisis yang cermat serta pemahaman yang mendalam tentang kondisi ekonomi. Selanjutnya di slide ini membahas tentang kebijakan moneter mempengaruhi permintaan agregat,
yang dimana pengertian kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan pasokan uang dan suku bunga dalam rangka mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat memiliki dampak signifikan terhadap permintaan agregat yang merupakan total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Yang pertama bisa dilihat dari teori preferensi likuiditas, yang dimana teori ini dikemukakan oleh ekonom John Maynard Keynes. Menurut teori ini, tingkat suku bunga mempengaruhi permintaan agregat yang dilihat dari individu cenderung memiliki preferensi likuiditas, yaitu keinginan untuk memegang uang tunai daripada menginvestasikannya. Ketika suku bunga rendah, biaya kesempatan untuk memegang uang tunai relatif rendah, sehingga orang cenderung lebih suka menyimpan uangnya dalam bentuk investasi yang lebih menguntungkan. Yang kedua ada kemiringan kurva permintaan agregat. Kemiringan kurva permintaan agregat juga mempengaruhi hubungan antara kebijakan moneter dan permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan real atau output yang diminta oleh perekonomian. Permintaan agregat cenderung lebih tinggi saat suku bunga rendah karena mendorong investasi dan pengeluaran konsumsi yang lebih tinggi. Namun, ketika suku bunga naik, biaya pinjaman menjadi lebih mahal, mengurangi investasi dan pengeluaran konsumsi yang mengakibatkan penurunan permintaan agregat. Yang ketiga ada injeksi moneter. Injeksi moneter ini merujuk pada tindakan bank sentral untuk meningkatkan pasokan uang di pasar dengan mengadopsi kebijakan moneter yang longgar. Injeksi moneter dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menurunkan suku bunga, melakukan pembelian obligasi pemerintah, atau memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial. Selanjutnya di sini membahas tentang efek kebijakan ekspansif, yang dimana bisa dilihat dari kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif ini melibatkan pengaturan belanja pemerintah dan kebijakan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kebijakan fiskal ekspansif ini, pemerintah meningkatkan belanja publik atau mengurangi pajak untuk merangsang permintaan agregat dan aktivitas ekonomi. Peningkatan pengeluaran menyebabkan persediaan perusahaan lebih kecil daripada yang direncanakan. Pengurangan persediaan yang direncanakan mendorong produksi dan perusahaan meningkatkan output atau Y. Akan tetapi, karena output tambahan serupa dengan pendapatan tambahan atau sebagian diantaranya kemudian dibelanjakan, belanja konsumsi atau C juga naik. Kembali lagi, persediaan akan lebih kecil daripada yang direncanakan dan output akan naik lebih jauh lagi. Tingkat equilibrium akhir output lebih tinggi berlipat ganda terhadap peningkatan awal belanja pemerintah. Pada saat pendapatan agregat meningkat, dampak ini dirasakan di pasar uang. Peningkatan pendapatan atau Y meningkatkan permintaan uang atau MD. Bisa dilihat di sini skema efek kebijakan fiskal ekspansif. Selanjutnya, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif ini dilakukan oleh bank sentral suatu negara dan bertujuan untuk mengendalikan pasokan uang dan suku bunga guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini, perusahaan mengalami penurunan tidak direncanakan dalam persediaan dan meningkatkan output Y. Peningkatan penawaran uang menurunkan tingkat bunga dan meningkatkan Y, akan tetapi tingkat Y yang lebih tinggi meningkatkan permintaan uang atau kurva permintaan uang bergeser ke kanan, dan ini mempertahankan tingkat bunga tidak turun. Bisa dilihat di sini skema dari kebijakan moneter ekspansif. Selanjutnya, materi yang dibahas tentang efek kebijakan kontraktif dilihat dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kita akan membahas kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah penurunan belanja barang dan jasa pemerintah atau peningkatan pajak neto yang ditujukan untuk menurunkan output atau pendapatan agregat atau Y. Di sini penurunan pembelian pemerintah atau peningkatan pajak neto menyebabkan penurunan output atau pendapatan agregat atau Y, penurunan permintaan uang atau MD, dan penurunan bunga atau R. Penurunan Y yang menyertai kebijakan fiskal kontraktif lebih sedikit daripada yang terjadi jika tidak mempertimbangkan pasar uang, karena penurunan R juga menyebabkan investasi yang direncanakan atau I meningkat. Peningkatan I mengkompensasi sejumlah penurunan pengeluaran agregat yang direncanakan yang disebabkan oleh penurunan G. Di sini kita bisa lihat skema efek kebijakan fiskal kontraktif. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah penurunan penawaran uang yang ditujukan untuk menurunkan output atau pendapatan agregat. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin kecil investasi yang direncanakan yang terjadi.
sehingga semakin rendah pengeluaran agregat yang direncanakan dan semakin rendah tingkat equilibrium pendapatan atau Y, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan permintaan uang, yang berarti peningkatan tingkat bunga akan lebih rendah daripada jika pasar barang tidak dipertimbangkan. Di sini bisa dilihat skema kebijakan moneter kontraktif.